Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap sehat ya dan tetap semangat. Baiklah, sebelum belajar marilah kita berdoa dulu. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini kita masih mempelajari tema 5, inilah pengalamanku. Subtema 2, pengalaman bersama teman, pembelajaran keempat. Adapun materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini adalah 1. Menirukan gerakan tumbuhan tersiram air. 2. Ungkapan permintaan maaf. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini 1. Anak-anak dapat menirukan gerakan tumbuhan tersiram air. 2. Dapat menuliskan ucapan permintaan maaf sesuai gambar. Nah anak-anak, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Apakah anak-anak pernah melihat keadaan seperti ini? Atau anak-anak pernah merasakan suasana seperti ini? Ya betul, suasana seperti ini bernama hujan. Hujan merupakan karunia dari Tuhan yang patut kita syukuri. Apakah kalian pernah kehujanan? Atau kalian suka berhujan-hujanan? Senang bukan kalau kita berhujan-hujanan? Baiklah anak-anak, hujan merupakan titik-titik air yang jatuh dari langit. Hujan mempunyai beberapa manfaat, antara lain menyuburkan tanaman dan persediaan air minum. Hujan merupakan karunia dari Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus selalu bersyukur kepadanya. Baiklah anak-anak, pelajaran kita awali dengan literasi, yaitu kita akan membaca tentang teks gerakan tumbuhan tersiram air. Silakan anak-anak menyimak dengan baik ya. Gerakan tumbuhan tersiram air. Indonesia merupakan negara dengan iklim tropis. Negara beriklim tropis mempunyai 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Dalam setahun, Indonesia mengalami 2 kali pergantian musim. Musim penghujan terjadi pada bulan Januari. Pada saat musim penghujan, hujan turun setiap hari. Hari ini Rasti bermain bersama Ahmad dan Titus. Pada saat bermain, Rasti melihat langit berubah menjadi mendung. Kemudian, Rasti dan teman-temannya memutuskan untuk pulang ke rumah. Sebelum sampai di rumah, ternyata turun hujan. Mereka berteduh di teras rumah penduduk. Hujan turun dengan sangat deras. Air hujan menyiram semua benda dan tumbuhan. Banyak tumbuhan yang bergerak karena tertiup angin. Batang pohon kelapa tampak meliuk. Daun-daunnya ikut melambai terkena air hujan. Rerumputan juga tampak merunduk diterpa air hujan. Pohon dan rumput terlihat seperti menari. Rasti dan teman-temannya mengamati gerakan pohon dan rumput yang tersiram air hujan. Nah anak-anak, marilah kita sekarang mencoba menirukan gerakan tumbuhan tersiram air ya. Kita perhatikan gambar berikut ini. Bagaimana caranya? Pertama, badan anak-anak berdiri tegak, kemudian bukakan kaki sebelah kanan diangkat sedikit. Lalu badan dimiringkan ke sebelah kanan dan kedua tangan diangkat ke atas. Kemudian kedua telapak tangan digoyang-goyangkan seperti ini ya. Ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Beberapa kali diulang-ulang. Nah, mudah bukan menirukan gerakan tumbuhan tersiram air? Baiklah anak-anak, lakukan latihan gerakan ini sebagai tugasmu hari ini ya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, perlu diingat bahwa selain hujan merupakan karunia dari Tuhan dan dapat menjadikan pengalaman yang menyenangkan untuk kita, tetapi jika curah hujan terlalu kuat, maka hujan akan mengakibatkan sebuah kerugian untuk kita semua. Oleh karena itu, berhati-hatilah kita kalau mengalaminya. Kalau turun hujan terlalu kuat, maka kita berusaha untuk menghindarinya. Dan
hujan akan menjadikan pengalaman yang kurang menyenangkan. Baiklah, kita akan melanjutkan membaca teks pengalaman tidak menyenangkan. Silakan anak-anak menyimak dengan baik ya. Pengalaman tidak menyenangkan. Sore ini Rasti ingin bermain bersama teman-temannya di lapangan. Mereka akan melakukan kegiatan menggantung seperti yang diajarkan Pak Guru di sekolah. Rasti sangat senang bermain bersama teman-temannya. Setelah selesai bermain, mereka pulang ke rumah. Pada saat perjalanan pulang, Titus dan Wayan berlari mendahului teman-temannya. Titus dan Wayan berlari ketika ada genangan air. Akibatnya, baju Rasti, Ana, dan Ahmad terkena percikan air. Baju yang terkena percikan air menjadi kotor. Pengalaman hari ini sungguh tidak menyenangkan. Nah anak-anak, itulah tadi teks membaca pengalaman yang tidak menyenangkan. Sekarang kita akan lanjutkan mendiskusikan pertanyaan berdasarkan teks bacaan. Artinya anak-anak bisa menjawab pertanyaan berikut sesuai cerita tadi yang sudah kita bacakan ya. Oke, kita bacakan dulu perintahnya. Apakah kalian sudah memahami cerita di atas? Sekarang diskusikan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini bersama kelompok kalian. Atau anak-anak bisa mendiskusikannya dengan didampingi mamah ya. Baiklah, Ibu bacakan soal nomor 1. Apakah isi dari cerita di atas? Jawabannya, isi dari cerita di atas adalah tentang pengalaman yang tidak menyenangkan. Jawaban anak-anak bisa ditulis pada buku atau kalau tidak cukup, silakan ditulis jawabannya di buku tugas kalian atau di buku sampul ya, sebagai tugasmu hari ini. Dan soal berikutnya dari nomor 2 sampai dengan nomor 7 silahkan diisi di rumah sebagai tugasmu hari ini. Selamat mengerjakan. Dilanjutkan dengan menuliskan ucapan sesuai dengan gambar. Anak-anak hanya memberi tanda centang pada ucapan yang tepat pada teks percakapan yang sesuai gambar berikut ini. Sekarang Ibu akan membacakan teks soalnya ya. Wayan dan Titus berlari ketika ada genangan air. Akibatnya, percikan air membasahi baju teman-temannya. Apakah yang seharusnya diucapkan oleh Wayan dan Titus? Silakan anak-anak pilih jawabannya yang tepat. Yang mana ya? Ya, betul. Jawabannya yang tepat adalah maaf, kami tidak sengaja. Silakan semua tugasnya dikerjakan hari ini. Semoga berhasil ya. Demikianlah anak-anak, materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ibu tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu lagi anak-anak. Semoga kita semua tetap sehat, tetap semangat, dan tetap belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.